Peluang Sandiaga Uno diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 terbuka setelah bergabung dengan P3. Selengkapnya telah bergabung bersama kami pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Bang Ray, akhirnya Sandiaga sudah resmi bergabung dengan P3. Kalau kita melihat dalam survei, Sandiaga ini dalam bursa cawapres memiliki elektabilitas yang tinggi. Apakah pilihannya yang jatuh kepada P3? Karena sebelumnya gue sempat terdengar akan juga memilih PKS gitu, masih melihat kemana ini, akhirnya ke P3. Apakah ini langkah yang tepat begitu dalam karir politik Sandiaga Uno ini sendiri? Kalau konteksnya kepada Sandiaga sih menurut saya tidak ya. Beliau ini rasanya seperti terlalu terburu-buru setelah menyatakan cerai dengan Partai Gerindra ya. Langsung masuk ke P3. Image yang terbangun di tengah masyarakat itu kesannya adalah sering lompat-lompat itu. Lompat ke sana, lompat ke sini, melabuh ke sana, melabuh ke sini gitu. Dan saya kira itu juga kurang tepat ya, kurang bagus di mata para pemilih, khususnya di mata anak-anak milenial yang melihat seperti tidak adanya konsistensi ya bagi seseorang politisi untuk lebih setia kepada satu partai gitu. Meskipun akhirnya kalaupun misalnya berpindah tempat atau berpindah partai tidaklah secepat ya seperti yang sekarang kan, belum berhitung saya kira belum berhitung bulanan gitu ya, baru 1 bulan 1,5 bulan lalu sudah menyatakan diri berlabuh di partai politik yang lain. Saya kira itu agak ya, dugaan saya agak negatif di mata para pemilih sikap dan langkah yang seperti ini. Oleh karena itu saya kira kalau target Pak Sandiaga 2024 ya saya kira itu kurang tepat gitu. Kurang tepat karena memang informasi yang terdengar begitu dengan bergabungnya Sandiaga ke P3. Ini nilai tawar kemudian Sandiaga untuk dicalonkan sebagai cawapres katakanlah bersama Ganjar Pranowo. Ini peluangnya semakin besar. Anda melihat sama seperti itu, Bang Ray? Iya, kalau konteksnya dari P3 mungkin ya, P3 akan menominasikannya bahkan mungkin nomor 1 dari sekian banyak calon presiden atau calon wakil presiden yang bakal diusung oleh P3. Itu bisa saja. Tapi itu kan begitu masuk ke dalam koalisi, belum tentu nama Sandiaga juga akan melejit. Itu yang pertama, karena banyak pertimbangan ya. Pertimbangan pertama tentu karena banyak kader yang lain yang ingin masuk ya. Yang kedua adalah itu tadi apakah akan menopang katakanlah elektabilitas Ganjar atau tidak gitu. Yang ketiga saya kira masih partai-partai yang lain juga masih berpikir ya menenggang rasa dengan Partai Gerindra ya. Nggak terbayang oleh kita betapa katakanlah ya mungkin galaunya Partai Gerindra melihat mantan pengurusnya yang belum berhitung 3 bulan sudah berlabuh di partai yang lain dan sekarang potensial berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo juga gitu. Jadi mungkin itu partai-partai yang lain berpikir juga apakah ini tepat, apakah ini elok, apakah ini cukup bagus ya bagi koalisi katakanlah para pendukung Ganjar ini untuk menempatkan Sandiaga langsung berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo gitu. Nah, oleh karena itulah dugaan saya 2024 ini sih saya kira bukanlah tempat yang pas bagi Sandiaga gitu, bahwa kemudian belum Sandiaga waktunya, berlabuh begitu ya. Ya soal masuknya kapan terserah gitu. Tapi kalau 2024 ini menurut saya bukanlah momen yang tepat bagi Sandiaga untuk langsung cawe-cawe ke puncak gitu. Nah bahwa 2024 ini misalnya Sandiaga mau memupuk karirnya, tentu ikut di 2024 entah itu sebagai jurkam atau apa, lalu mungkin 2029 ya Sandiaga akan mencoba untuk berkarir kembali ke puncak ya, itu sangat logik gitu. Oke, artinya 2024 belum menjadi tahunnya Sandi begitu kalau Anda melihat untuk bergabung untuk maju sebagai cawapres apalagi menjadi capres begitu ya Bang Ray ya. Nah, kalau kita melihat ya, Bang Ray, kalau kita melihat begitu, misalnya seandainya P3 memang ingin memajukan Sandiaga Uno sebagai cawapres, PDIP sendiri mengatakan butuh sosok yang religius, salah satu syaratnya begitu untuk bergabung menjadi cawapresnya begitu. Apakah Anda melihat sosok Sandi ini juga di mata masyarakat merupakan figur dengan image yang religius? Iya mungkin ada, tapi kan bukan satu-satunya Sandiaga yang image-nya seperti itu. Tokoh-tokoh yang lain yang katakanlah yang 10 nama yang disebutkan oleh Mbak Puan kemarin itu juga memiliki citra yang sama.
yang artinya yang sama mungkin tingkat religiusitasnya dengan Sandiaga Uno ya. Jadi lagi-lagi menurut saya dari banyak aspek sebetulnya Sandiaga itu dengan berpindah ke P3 kurang tepat kalau kemudian membidik kursi 1 atau ke kursi 2 di Pilpres gitu. Itu yang saya mau katakan, karena dari semua aspek Sandiaga itu punya tandingan, tapi jelas Sandiaga itu punya halangan. Ya, halangan terbesarnya itu apa? Apakah Sandiaga siap ya berhadapan langsung dengan Pak Prabowo gitu? Dan apakah Sandiaga tidak melihat kemungkinan publik ya bersikap negatif terhadap seringnya beliau berpindah-pindah partai gitu ya? Belum sekali ini pindah, belum selesai di wakil gubernur di DKI langsung jadi calon wakil presiden, belum calon presiden selesai kan gabung dengan koalisinya Pak Jokowi, belum selesai dengan koalisinya Pak Jokowi langsung jadi calon wakil presiden dan langsung berhadapan-hadapan dengan mantan ketua umumnya gitu. Jadi image yang seperti ini menurut saya kendala yang cukup berarti bagi Sandiaga untuk ya katakanlah masuk ke ke image kutu loncat begitu ya Bang Rey ya. Tapi Bang Rey kalau melihat salah satu, saya tidak mau mengatakan istilah itu gitu, tapi maksud saya ya itulah realitasnya gitu maksud saya. Baik. Jadi Tapi kalau melihat untuk 60% pemilih kita yang milenial itu perilaku politik yang seperti ini rasanya negatif gitu. Oke, baik. Kalau melihat memang tadi Anda katakan image-nya seperti kutu loncat, tetapi salah satu survei kemarin mengatakan elektabilitas Sandiaga dalam bursa cawapres justru menjadi salah satu yang tertinggi atau yang tertinggi begitu di antara calon yang lain. Katakanlah seperti nama Erick Thohir dan lain-lain. Iya, tapi menurut saya itu karena belum dipasang-pasangkan gitu. Misalnya kalau dipasangkan dengan ini bagaimana, dipasangkan dengan itu bagaimana dan sebagainya gitu. Lebih Artinya dari bisa itu berubah kan ketika karena itu dipasangkan lagi, Bang. ya mungkin itu akan bisa berubah ya, itu satu. Nah yang kedua adalah karena Pak Prabowo dan Gerindra secara umum belum melakukan tanda kutip lah ya semacam negasi terhadap Sandiaga Uno. Dan kita lihat efeknya ketika Pak Prabowo melakukan negasi misalnya terhadap Anies Baswedan sebelumnya, itu cukup membuat heboh gitu. Nah ini kan Gerindra masih bersikap pasif lah ya. Kan nanti kalau kemudian Pak Sandiaga dicalonkan oleh katakanlah Ganjar sebagai wakil presiden, hampir bisa dipastikan Gerindra akan melakukan politik negasi gitu. Nah politik negasi itu bukan sesuatu yang haram, itu biasa saja. Misalnya mereka menjelaskan mengapa apa dan kenapa terjadi di dalam partai Gerindra selama Sandiaga Uno berlabuh di partai itu. Dan tentu saja adalah mengkampanyekan betapa banyak jasa Pak Prabowo terhadap Sandiaga dalam konteks yang menaikkan popularitas, elektabilitas, dan ketokohan dari Sandiaga dan seterusnya gitu. Jadi itu belum bekerja. Kalau politik negasi itu bekerja, saya kira itu akan punya efek yang cukup besar juga kepada Sandiaga di masa yang akan datang gitu. Nah, kita lihat sekarang kan Gerindra masih bersikap pasif lah, membiarkan segala sesuatunya terjadi. Ya udah ya memang pilihannya gitu. Tapi kan kalau kita belajar dari kasus Anies kemarin dengan 2 isu saja kelihatan cukup menohok ya bagi Anies itu untuk kemudian terlihat ya serangan yang dilakukan oleh Gerindra itu efektif gitu. Baik, Bang Rey, kalau begitu kalau Anda melihat Sandiaga yang bergabung dengan P3, tentunya P3 juga memilih Sandiaga bukan tanpa alasan. Tentunya juga harus ada simbiosis mutualisme yang juga yang didapatkan oleh P3. Nah, kalau Anda melihat apa sebenarnya yang diuntungkan dari P3 dengan mengajak Sandiaga ini bergabung? Apakah bisa menaikkan elektabilitas atau suara P3 nantinya? Karena ada beberapa lembaga survei yang memprediksi 2024 ini P3 tidak lolos ke parlemen. Kalau itu P3 untung dalam banyak hal dengan menarik Sandiaga untuk masuk ke dalam keluarga besarnya gitu, apalagi masuk dalam struktur kepengurusan. Keuntungan pertama ya memang Sandiaga itu tetap punya basis pemilih kan, mau tidak mau dengan sendirinya basis pemilih Sandiaga itu mungkin akan melirik P3 sebagai labuhan mereka di 2024 yang akan datang. Itu akan terjadi, artinya akan punya efek elektoral lah ke P3 itu gitu. Yang kedua, Sandiaga ini sedikit banyak kan pengusaha. Dengan begitu dia sebetulnya tidak perlu tanda kutip hidup dari partai, bahkan memiliki kecenderungan akan menghidupi partai, dan itu dengan sendirinya akan dapat menguntungkan
bagi partai P3. Karena apa? Karena mungkin ada tambahan budget ya atau tambahan dana yang mungkin dialirkan oleh Sandiaga kepada partai ini gitu. Jadi dan Baik. popularitas dengan sendirinya menaik. Dan contoh yang paling konkret lah saat ini begitu ya dinobatkan sebagai anggota biasa saja sebagai Sandiaga di P3, hampir semua media massa meliput aktivitas ini gitu. Itu dengan sendirinya Oke. menimbulkan popularitas di P3 gitu. Jadi hampir dari semua segi yang dibutuhkan oleh partai didapatkan P3 dengan berlabuhnya Sandiaga ini gitu. Tetapi kalau pertanyaannya di sebaliknya, apakah Sandiaga akan diuntungkan dengan berlabuhnya dia ke P3? Saya kira kalau untuk jangka pendek 2024 enggak gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang mungkin ini sangat menguntungkan bagi Sandiaga karena di P3 relatif tidak ada tokoh yang menonjol dan Sandiaga punya potensi untuk menjadi tokoh yang menonjol di P3 gitu. Tapi itu tidak 2024, itu mungkin 2029 yang akan datang. Jadi harusnya lebih sabar begitu ya Bang Rey ya, tidak untuk 2024 ini tetapi ini dimanfaatkan untuk nanti 5 tahun ke depan bagaimana kemudian di 2029 nanti begitu Sandiaga bisa ikut dalam momentum Capres dan Cawapres atau pemilu di 2029 mendatang. Punya potensi yang bersangkutan mungkin akan didaulat sebagai calon ketua umum, mungkin itu. Oke. Baik, kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Terima kasih Bang Rey Rangkuti, pengamat politik sudah hadir bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Bang Rey.